Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Apa saja membutuhkan stabilitas agar dapat bertumbuh dan berkembang. Makna stabilitas tergantung pada konteksnya, sehingga beragam pula pengertiannya. Stabilitas politik tentunya berbeda dengan stabilitas ekonomi. Stabilitas keamanan juga berbeda dengan stabilitas budaya dan sebagainya. Intinya, pada kondisi yang aman dan nyaman, sehingga perkembangan dan pertumbuhan itu dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Dakwah juga membutuhkan stabilitas, yaitu keadaan di mana dakwah dapat tumbuh subur dan berkembang secara baik dan proporsional. Ada dua faktor yang menjadi penentunya, yaitu faktor internal dan eksternal. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, faktor internalnya adalah stabilitas dai sebagai subjek dakwah. Stabilitas dai pertama ditentukan oleh stabilitas ruhiyahnya. Seorang dai haruslah memiliki kestabilan dalam aspek ruhiyah ini, karena ia sangat berkaitan dengan maknawiyah imaniyah yang melahirkan daya tahan, semangat, dan militansi. Karenanya, seorang dai haruslah memberikan porsi yang besar bagi kesehatan ruhiyah maknawiyahnya ini. Dia harus mampu melakukan tarbiyah zatiyah ruhiyah bagi dirinya sendiri dengan kesadaran yang penuh dan utuh. Kemunduran dan kelemahan dai dalam mentarbiyah dirinya dalam aspek ini akan memberikan dampak yang signifikan dalam menjaga dan memelihara stabilitas dakwahnya. Ia bisa dapat dengan mudah terserang penyakit mental yang disebut dengan wahan atau cinta dunia dan takut mati. Padahal sejatinya dai adalah orang yang tahan dan resisten terhadap penyakit ini. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima sabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 146. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, bila jiwa dai telah terserang penyakit wahan ini, maka yang terjadi adalah harta dunia dan kesenangannya menjadi segalanya dan menyimpannya untuk memperkaya diri sendiri. Orientasi hidupnya berubah, di mana sebelumnya dia adalah seseorang yang memiliki militansi dakwahnya yang sangat membara. Kini ia tidak lain hanyalah hamba dunia yang hina, menjadi orang gila harta yang selalu menumpuk-numpuk dan menghitung-hitungnya. Hal ini membuatnya menjadi orang yang rakus, tamak,
licik dan malas berderma dan berinfak. Keadaannya sama seperti rahib Yahudi dan pendeta Nasrani, sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rahib dan rabi benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berilah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan pada dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan, inilah apa dari harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri dan tidak diinfakkan, maka rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, Islam tidak mengharamkan harta dunia, bahkan kita disuruhnya untuk tidak melupakannya, namun membatasinya hanya sampai di telapak tangan, tidak masuk ke dalam hati. Kalau masuk ke dalam hati, ia bisa terserang penyakit hubut dunia dan karahiyatul maut. Orang yang kaya yang beriman sudah barang tentu lebih baik dari mereka yang miskin. Dengan kekayaannya, orang yang beriman sudah barang tentu akan lebih banyak beramal dengan kekayaannya itu. Apa-apa yang tidak dapat dilakukan oleh mereka yang miskin. Sobat soleh dan soleha rahimakallah, Rasulullah SAW meminta para sahabatnya berinfak untuk membiayai pasukan. Umar ibn Khattab membawa separuh dari seluruh kekayaannya. Saat ditanya oleh Rasulullah SAW apa yang tersisa untuk keluarganya, Umar menjawab bahwa ia menyisakan separuhnya lagi untuk mereka. Abu Bakar As-Siddiq pun datang membawa seluruh harta yang dimilikinya tanpa tersisa sepeser pun. Saat ditanya apa yang ditinggalkannya untuk keluarga, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, aku meninggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka. Mengetahui hal itu, Umar menangis dan mengakui bahwa ia tidak akan pernah bisa mengalahkan keimanan dan kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, stabilitas seorang dai bertumpu pada stabilitas ruhiyahnya ini dengan menjadikannya senantiasa berada pada ketinggiannya. Ia tidak boleh berada di bawah dimensi apapun juga, termasuk kesenangan dunia dan isinya. Baginya, semua itu merupakan alat dan sarana untuk perjuangan menegakkan agama Allah, bukan menjadi tujuan utama perjuangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah yang pedih? Caranya, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jika kamu beriman dan berjihad, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada balasan lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Saf ayat 10 sampai 13. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.